Bab 508. Pertempuran. Beberapa orang terkejut dan Derian Lu berkata, "Kakak Ye, kamu tidak mau berjalan bersama kami?" Jika Ye yang tidak berjalan bersama mereka, Derian Lu tidak percaya diri dapat berjalan melewati rawa ini. Warrior yang terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Sejujurnya, guruku mungkin mengirim seseorang untuk menangkapku kembali. Jika kalian di sini, mereka pasti akan marah kepada kalian. Aku di sini sendirian, dan hal-hal mungkin masih bisa diperbaiki. Jika benar-benar tidak bisa, dengan kemampuanku, masih bisa melarikan diri." Derian Lu dan yang lainnya mengerti bahwa dengan kekuatan Ye Yang, tidak apa-apa untuk melarikan diri dari seseorang yang tidak bisa mengalahkan gurunya. Tetapi mereka ada di sini, dan tidak memiliki kekuatan siapapun. Sederhananya, malah menyusahkan Ye Yang. Meskipun ini agak mengejutkan, tetapi apa daya, inilah kenyataannya. Dan saudara Ye ini sudah sangat menghormati mereka. Hanya saja mereka bertiga sedikit penasaran, apa asal-usul guru Ye Yang. Namun, Ye yang jelas tidak ingin mereka tahu, dan tidak ingin mereka terlibat dengan guru orang lain. Memikirkan hal ini, Derian Lu berkata, "Saudara Ye, hati-hati." Setelah berbicara, dengan raihan Sikong dan Vita mau berbalik, lalu pergi, tetapi ketika Vita mau berbalik dan pergi, matanya berhenti untuk beberapa saat pada warrior yang. "Kamu juga pergi?" Warrior yang memandang Jesse Lu di depannya, nada suaranya tidak diragukan lagi. "Orang yang datang untuk membunuhmu sangat kuat?" tanya Jesse Lu. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Kecuali untuk 9 peringkat master alam bangsawan di Istana Bunga, orang di sini yang aku lihat adalah alam bangsawan terkuat di antara para master. Bahkan jika mereka berada ratusan mil jauhnya, aku bisa merasakan aura master yang kuat dalam dirinya. Kalau kalian tetap di sini, itu tidak akan membantuku sama sekali. Ikuti Derian dan yang lain, dan kamu dapat mencapai tanah liar dengan aman. Kamu akan menang, kan?" Jesse Lu menatap lurus ke arah warrior yang. Warrior yang berkata, "Aku tidak bisa menjamin menang, aku tidak akan mati." Jesse Lu terkekeh dan berkata, "Aku tahu, jika tidak bisa mengalahkannya, aku akan lari. Aku akan menunggumu di depan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Jesse Lu pergi, warrior yang melepas jubahnya dan mengganti kembali pakaian aslinya. Karena pihak lain telah menyusul, itu berarti identitasnya telah terungkap. Dan jika dia bersembunyi, itu akan sangat membosankan. Hanya saja dia sangat penasaran, bagaimana seseorang bisa melihat melalui identitasnya dan masih tahu keberadaannya. Boom! Kedua sosok itu jatuh tidak jauh dari warrior yang. Rama Liu memandang warrior yang dan berkata, "Kamu warrior yang?" Warrior yang mengangguk. Tombak Rama Liu menunjuk ke arah warrior yang sedikit di udara dan tombak yang tajam biasanya melesat keluar, langsung datang di depan warrior yang cepat dan ganas. Ekspresi warrior yang tetap tidak berubah. Tinju kanannya tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan bayangan senjata. Dengan ledakan, bayangan senjata itu terlempar. Melihat hal itu, Rama Liu menyeringai dan berkata, "Memang pantas menjadi kaisar pedang. Dengan pukulanmu, aku tahu bahwa aku tidak datang kepadamu dengan sia-sia. Meskipun aku sangat ingin menunggumu menjadi seorang alam bangsawan baru datang untuk membunuhmu, karena itu akan lebih seru. Tapi sayangnya, guru sudah memberikan perintah dan aku tidak berani melanggar, tapi yakinlah, sebagai kaisar pedang, dan menghormati gelar ini, aku akan membuatmu lebih layak nanti." Warrior yang berkata, "Aku ingin tahu,
bagaimana kamu bisa menemukanku?" Rama Liu terkekeh, lalu menunjuk ke pria besar di sebelahnya, dan berkata, "Dia adalah monster siluman krai, keturunan dari monster dewa. Asalkan dia telah mendengarnya, dia tidak akan pernah lupa. Dan bakatnya bernama pelacakan ribuan mil, selama dia mencium nafas lawan, dan selama lawan berdiri di tanah, dia dapat secara akurat mencari lawan dalam radius ribuan mil. Untuk membunuhmu, Sekte Awan tidak hanya memanggilku dari wilayah siluman, tetapi juga mengutusnya keluar. Aku harus mengatakan bahwa kamu harus merasa terhormat." Warrior yang melirik pria besar itu, lalu mengangguk, dan berkata, "Tidak diragukan lagi, sekarang, apakah kamu akan maju sendiri, atau apakah kalian berdua maju bersama?" Haha. Rama Liu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu gila ketika pertama kali datang ke wilayah tengah, tetapi tidak menyangka lebih baik dari yang aku pikir. Maju bersama. Warrior Yang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah leluhur Sekte Pedang? Sekarang aku akan membiarkanmu melihat apa artinya ada gunung di atas gunung." Di akhir pidato, Rama Liu tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Warrior Yang, tetapi tombak dan pedang yang bersinar dengan cahaya dingin telah tiba beberapa jam di depan Warrior Yang. Dari saat Rama Liu mulai melakukannya hingga sekarang, ujung pistolnya sampai ke tengah alis Warrior Yang, hanya kurang dari setengah napas. Tang! Pedang Hangwang memblokir ujung pistol, dan bergetar hebat dengan satu tembakan dan satu pedang. Saat berikutnya, tombak perak berputar dengan keras. Tombak tajam meledak dan pedang Hangwang juga sedikit gemetar saat ini. Jiwa pedang dan cahaya dingin keluar, senjata itu bertabrakan. Boom! Gelombang kejut tiba-tiba menyebar dari tengah tembakan dan pedang. Rama Liu mundur belasan langkah, dan Warrior Yang juga mundur belasan langkah. Rama Liu penuh semangat, dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang," seru, "Ayo lagi." Sebelum selesai berbicara, Rama Liu sudah tiba di depan Warrior Yang. Warrior Yang bersiap untuk menembakkan pedangnya, tetapi pada saat ini, Rama Liu tersenyum. Kemudian tubuh bergetar tiba-tiba. Hanya dalam sekejap mata, Rama Liu, yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Warrior Yang. Warrior Yang sedikit berkerut, tapi sudut mulutnya terbuka. Ini bukan teknik, hanya bayangan yang disebabkan oleh kecepatan Rama Liu yang terlalu cepat. Kecemerlangan niat pedang tahu siapa tubuh asli Rama Liu bahkan ketika dia menutup matanya. Tapi Warrior Yang tidak ada niat untuk meremehkan lawan, karena kecepatan lawan jauh lebih menakutkan daripada beberapa teknik tubuh misteri. Ini adalah kecepatan murni, bahkan jika dia tahu tubuh lawan yang sebenarnya, dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh lawan, karena kecepatannya terlalu cepat. Tepat saat ujung pistol Rama Liu hendak menembus tenggorokan Warrior Yang, sebuah pedang dengan akurat memblokir ujung senjatanya. Dengan suara tang, tombak dan ujung tombak membuat salib emas besi yang keras. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan besar pihak lain dan masing-masing mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut. Kecemerlangan niat pedang. Mata Rama Liu sedikit menyipit. Untuk pertama kalinya ada warna serius di matanya. Itu juga pertama kalinya dia merasa bahwa Kaisar Pedang di depannya tampaknya tidak selemah yang dia kira. Tapi tidak apa-apa, itu menarik, dia belum serius. Tepat ketika Rama Liu hendak melakukannya lagi, sebuah tim pasukan datang dari kejauhan. Dalam beberapa saat, tim pasukan datang ke mereka berdua. Wajah Rama Liu masam dan Warrior yang mengerutkan kening. Karena ada lebih dari 300 orang dalam tim ini,
dan masing-masing dari mereka adalah alam spiritual level 5 atau lebih. Juga ada 4 master alam bangsawan di antara mereka. Jika orang-orang ini bergerak, dia akan berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Apakah ini yang kamu sebut dengan duel? Warrior yang memandang Rama Liu tanpa menyembunyikan sarkasme dan penghinaan. Rama Liu mendengus dingin, berbalik untuk melihat wanita berbaju ungu, dan berkata, "Siapa kamu?" Pengawal kerajaan, diperintahkan untuk menangkap warrior yang. Suara wanita ungu itu tidak mengandung emosi sedikit pun. "Dia milikku," Rama Liu berkata dengan sungguh-sungguh. "Dialah yang ingin ditangkap oleh kekaisaran. Jika para pemalas dan yang lain ingin ikut campur, bunuh mereka." Ada niat membunuh di mata wanita itu. Kekaisaran. Rama Liu tersenyum dan berkata, "Kapan Sekte Awan perlu mendengarkan kerajaan Dinghan? Nona, kalau kamu masih tidak pergi, percaya atau tidak aku akan membunuhmu di sini." Di samping, warrior yang tiba-tiba menunjukkan senyum main-main. Tentu saja dia tidak akan lari. Jika dia berlari sekarang, 2 gelombang orang pasti akan mengesampingkan kontradiksi antara kedua belah pihak untuk sementara waktu, kemudian menghadapinya bersama. Jadi bodoh. Namun, dia juga tidak menggurui pertunjukan yang bagus itu. Sayap pedang Zhouyu telah muncul di belakangnya dan kotak pedang biru juga ada di punggungnya. Pada saat yang sama, batu energi tingkat unggul sudah siap di pelukannya. Jimat kekuatan dan berbagai jimat juga tertempel di tubuh. Selama situasinya tidak baik, dia bisa melancarkan serangan atau melarikan diri dalam waktu singkat. Bunuh. Wanita bertopeng itu bergerak menuju Rama Liu dan semua orang di belakangnya tercengang, kemudian dengan cepat mengorbankan senjatanya dan mulai menembak Rama Liu. Kelopak mata Rama Liu berkedut. Dia tidak menyangka wanita di depannya benar-benar akan berkelahi. Jika sendirian, dia tentu tidak takut, tetapi masalahnya ada sekelompok master alam spiritual, 4 master alam bangsawan, lineup semacam ini. Sangat tidak etis. "Hei, Nona, kalau hebat, bertarunglah sendirian. Kemampuan seperti apa dengan menyerang secara berkelompok?" teriak Rama Liu sambil melawan pria besar di sebelahnya. Bodoh. Di samping, warrior yang menggelengkan kepalanya, sendirian. "Mereka bukan idiot, jadi mengapa kamu bertarung sendirian?" Meskipun pria dengan pistol di depannya agak bodoh, kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan satu orang, dia mampu bertahan dari pengepungan orang banyak. Meskipun dia jelas-jelas dirugikan, dia masih bisa melakukannya. Dapat dikatakan bahwa pria dengan pistol di depannya adalah yang paling mempesona di antara master alam bangsawan yang pernah dilihat warrior yang. Bahkan warrior yang merasa bahwa master alam bangsawan peringkat 9 di Istana Bunga belum tentu bisa mengalahkan pria dengan senjata di depannya. 2 orang lain juga menarik perhatian warrior yang, yaitu, pria besar dan wanita bertopeng. Pria besar itu juga sangat kuat, bahkan sepenuhnya menyerah dalam pertarungan bertahan, dan kekuatan fisiknya tidak jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri. Jika mereka berdua bertarung bersama, warrior yang berpikir sejenak, dia pikir akan lebih baik untuk melarikan diri. Sedangkan wanita bertopeng itu juga sangat tangguh, juga menggunakan tombak, dengan keahlian menembak yang sangat ganas, dan menikam pria besar itu beberapa kali. Pria besar itu seringai yang sangat menyakitkan sehingga pria besar itu akhirnya tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan wanita itu. Warrior yang memperhatikan dengan tenang, menggelengkan kepalanya atau mengangguk dari waktu ke waktu. Sementara pertarungan Sekte Awan dan orang-orang kerajaan Dinghan menjadi lebih dan lebih besar.
Warrior yang tentu tidak akan hanya menonton dari pinggir lapangan, keempat pedang di dalam kotak pedang sudah siap untuk digunakan. Dia mengawasi dengan cermat dan menunggu kesempatan. Tujuannya adalah pria dengan pistol dan wanita bertopeng. Selama salah satu dari mereka terluka atau mengungkapkan cacat yang lebih besar, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu, lalu berbalik dan melarikan diri. Setelah sekitar 1/4 jam, kelopak mata warrior yang tiba-tiba melompat, kemudian keempat cahaya pedang, di bawah restu jiwa pedang, diam-diam keluar dari kotak pedang biru, benar-benar menembak ke arah kerumunan dengan kecepatan tinggi. Bersambung.